Halo, oke. Hari ini kita akan belajar tentang model arcs dan guards, yaitu bagian dari econometrica time series. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai model Box-Jenkins, yang mana di situ kita bisa menggunakan 4 jenis model. Yang pertama autoregresif atau biasa kita sebut dengan AR, yang mana di sini atau pada model ini kita memprediksi suatu nilai variabel yang mana dia diprediksi berdasarkan dengan nilai variabel tersebut di periode sebelumnya. Kemudian untuk model MA atau moving average, di sini kita memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan dengan nilai residual dari variabel tersebut di periode sebelumnya. Dan di sini kita bisa menggunakan model AR dan MA untuk diterapkan pada satu model, kemudian model ARIMA yang mana di sini ada unsur I di situ untuk mengindikasikan apakah variabel yang ada dalam model tersebut itu perlu distasionerkan dulu atau tidak. Kalau data tersebut sudah stasioner, maka I-nya ini akan bernilai 0, akan tetapi jika dia perlu distasionerkan, misalnya didiferensikan pada tingkat 1, maka nilai dari I tersebut akan bernilai 1. Nah, di sini dari keempat model Box-Jenkins ini, residual ke semua model itu sebagaimana OLS. Jadi harus memiliki karakteristik yaitu nilai rata-ratanya 0, variannya konstan, dan tidak saling berhubungan. Nah, jika model prediktor memiliki varian residual yang tidak konstan atau terkena masalah heteroskodastisitas, maka kita bisa menggunakan model autoregressive conditional heteroscedasticity atau biasa disebut dengan ARCH. Jadi ARCH di sini dia itu model yang pertama kali dikemukakan oleh Engel, yang mana memang ARCH ini biasa digunakan pada data yang memiliki volatilitas tinggi. Nah, volatilitas itu terjadi akibat varian residual yang berubah-ubah. Nah, varian yang tidak konstan ini atau varian yang berubah-ubah ini diakibatkan karena varian residual bergantung pada seberapa besar residual di periode waktu sebelumnya. Nah, sedangkan kalau guards, di sini variabel residual itu tidak hanya bergantung sama residual periode lalu, tapi juga varian residual di periode sebelumnya. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya, nanti bisa dibaca materi pengantar ARC dan guards. Nah, untuk deteksi pola residual kuadrat, untuk pola deteksi keberadaan ARC dan guards ini digunakan pola residual kuadrat dari korelogram dan uji ARC LM. Oke, kita akan langsung menuju ke stata. Nah, di sini pertama kali kita akan input data. Jadi kita akan menggunakan data dari Yahoo. Kita akan menggunakan data keuangan, yaitu saham dari perusahaan Apple. Nah, sebelum proses input data, yang mana nantinya saya akan menggunakan komen ini, get symbols, teman-teman supaya install terlebih dahulu, pastikan koneksi internetnya stabil. Jadi SSC install, get symbol, silahkan di-enter sampai terinstall. Jadi di sini kalau dia masih muter-muter berarti masih loading. Oke, sudah selesai. Sekarang sudah terinstall. Kita akan input data. Di sini silahkan diketik get symbols. Kemudian AAPL, yang mana AAPL ini adalah kode untuk saham Apple. Kemudian kita akan, jadi data saham itu harian ya. Di sini kita mulai dari 2019 aja, bulannya Oktober.
data dari Yahoo. Silahkan di-execute. Nah, teman-teman di sini lihat, perhatikan di sini datanya sudah masuk. Jadi datanya seperti ini, periode, date, open itu waktu dibuka, kan istilah di saham itu kan ada harga waktu dibuka, terus tertinggi berapa, terendah berapa, waktu close berapa, adjustment close berapa, kemudian volumenya. Nah, di sini yang akan kita gunakan nanti adalah adjustment close, tapi kita hanya akan menggunakan variabel selisih nilai adjustment yang kita bagi dengan nilai sebelumnya. Tapi intinya kita bukan menghitung itu, tapi adalah menggunakan model arch dan gauge untuk variabel modifikasi dari adjustment clause. Oke, untuk mempermudah kita, jadi kita akan buat variabel waktu. Walaupun sebenarnya sudah ada ya di sini period, tapi dia terlalu panjang, jadi kita akan sederhanakan periode waktunya 1, 2, 3 gitu aja. Gen T sama dengan underscore N di sini berarti kita buat satu variabel baru namanya T seperti ini, nanti dia akan berisi angka 1 sampai tidak terbatas. Nah, jadi 1, 2, 3, sampai ini urut ke bawah. Oke, 296. Kemudian kita akan set data time series terlebih dahulu, seperti biasa, tsset. Sekarang kita gunakan periode waktunya T. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel modifikasi dari variabel adjustment clause. Kita namakan variabelnya R. R itu kita peroleh dari D itu different atau perbedaan atau selisih. Selisih variabel adjustment clause R dibagi dengan L. L itu nilai sebelumnya dari variabel adjustment clause. Ya. Nah, ini saya akan buka datanya. Jadi data baru yang R, ini yang pertama dia missing, karena kita kan mencari atau membuat variabel selisih. Kalau yang pertama itu kan nggak punya selisih sama periode sebelumnya. Jadi angka minus 0,2 sekian ini diperoleh dari variabel ini. Yang bersangkutan kan di sini ya. Jadi ini 53, sekian dikurangi 55, sekian dibagi dengan L ADJ close itu berarti leg 1. Berarti tadi 53, sekian dikurangi 55, sekian dibagi 55, sekian. Kalau teman-teman mau cek pakai kalkulator, nanti ketemunya ini angkanya. Oke. Nah, nantinya yang akan kita prediksi adalah variabel R ini. Selanjutnya kita akan ke Arima dulu ya. Ke Arima dulu, kita gunakan Arima untuk variabel R. Arima yang paling standar adalah 101. Oke, ini saya set more of dulu. Nah, hasilnya seperti ini. AR1-nya signifikan, MA-nya tidak signifikan. Kita akan coba lihat residual dari model Arima 101. Jadi kita akan buat variabel residual. Jadi predik kita beri nama head receipt. Jadi predik ini adalah komennya, yaitu predicted, karena kan sebenarnya ini udah ada ya angka predicted-nya.
Nah, kita hanya minta Stata buat nunjukin aja gitu. Predict, namanya UHEAD. Nah, isinya ada residual. Nah, kalau sudah, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah angka-angka residual dari model. Jadi, error term-nya. Nah, kalau sudah, kita lihat deteksi via korelogram. Komennya adalah core-gram UHEAD. Kita enter, kita execute, oke. UHEAD di sini dia itu aman kalau probabilitasnya tidak signifikan. Jadi ini mengindikasikan tidak ada masalah. Kalau dia signifikan berarti di sini ada masalah. Dan di sini ternyata masalah itu dimulai pada leg ke-9. Oke, kita coba balik lagi ke ARIMA. Balik lagi ke ARIMA untuk modif ya. Jadi kita gunakan ARIMA R. Oke, karena datanya sudah stasioner, dia 0, kita langsung saja AR sama MA. Jadi AR-nya 1, nah MA-nya 9. Kalau MA 1 sampai 9 itu nulisnya kayak gini. Tapi kalau MA 9 aja nulisnya kayak gini. Nah, oke. Nah, di sini sekarang AR 1 dia signifikan, MA 9. Dia juga signifikan. Kita bakal cek seperti proses ini. Jadi kita buat variabel residual untuk ARMA 19. Oke, predict UHEAD, kita kasih nama UHEAD 19, resit. Oke, sudah ada, ini UHEAD 19. Kemudian kita buat korelogramnya, korelogram UHEAD 19. Oke, wah, sangat indah sekali. Probabilitasnya tidak signifikan semua, yang artinya apa? Yang artinya bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas sepertinya di sini. Nampak tidak ada masalah gitu. Coba sekarang kalau kita mau ngecek, apakah di sini ada unsur arch atau tidak, atau sebenarnya ada masalah hetero atau enggak, itu kita perlu untuk melihat korelogram dari residual kuadrat, bukan hanya residualnya aja. Jadi di sini kita akan buat variabel residual kuadrat. Caranya adalah gen. Kita kasih nama UHEAD 19 square ya, SQ. Sama dengan UHEAD 19 kuadrat itu simbolnya kayak gini terus 2. Nah, di sini udah ada. Ini ya, variabel yang baru. Nah, kemudian kita akan ikuti cara yang di atas. Jadi kita langsung saja ke coregram. Coregram UHEAD 19 SQ. Wah, ternyata kalau yang dikorelogramkan adalah residual kuadrat, ternyata di sini baru terdeteksi bahwa ada masalah hetero. Maka kita akan gunakan model arch. Nah, arch ini biasanya sepaket langsung sama Garch. Sebagaimana AR biasanya langsung disandingkan sama MA. Nah, oke. Komennya adalah seperti ini, arch. Variabelnya adalah R.
Nah, R-nya kita tetap pakai 1, MA-nya kita pakai 9, kemudian arch-nya kita akan 1, guards-nya adalah 1. Oke, kita execute. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini AR1, MA1 yang tadinya signifikan, AR1, MA9 yang tadinya semuanya signifikan menjadi tidak signifikan. Karena sudah terkoreksi oleh adanya arch sama guards. Di sini arch dia signifikan, guards dia juga signifikan. Karena memang untuk data saham Apple ini dia mengalami volatilitas dan terdapat masalah heteroskedastisitas di dalamnya. Sekarang kita coba kombinasi lain, misal arch-nya 2. Kita coba ya. Nah, ternyata kalau arch-nya 2, oke, ini arch 2 aja ya. Tadi harusnya saya 1 sampai 2. Jadi kalau 1 sampai 2 gini nih. 1 garis miring atau slash ini menyatakan sampai. Nah, L1, L2. Dia malah yang pertama nggak signifikan. Kemudian misal di sini 2 aja, terus kemudian guards-nya kita buat 1 sampai 2. Guard 1 sampai 2 ternyata yang satu enggak. Coba kalau guards-nya 2 aja. Oke. Nah, ini nanti bisa dicoba-coba, dieksplor-eksplor lagi. Jadi pada intinya, ketika teman-teman menggunakan ARMA atau ARIMA saja, nanti perlu dideteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam model tersebut. Karena kalau ada isu hetero, kemudian tidak diatasi, maka hasil yang ditampilkan itu kemungkinan besar dia bias. Nah, sampai sini. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh email saya. Nah, untuk perbandingan seperti ARMA kemarin, yang kita lihat adalah log likelihood-nya ya. Log likelihood, kemudian yang signifikan. Nah, cuman di sini nggak ada sigma. Nanti bisa dieksplor kembali untuk videonya akan saya share, akan tetapi untuk do file tidak saya share, jadi saya berharap teman-teman bikin do file sendiri karena hanya segini saja. Untuk hari ini mengenai arts dan guards saya kira cukup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.